Coba deh perhatikan lingkaran pertemanan kamu. Pasti ada satu orang yang gajinya kita tahu biasa-biasa saja, nggak pernah lembur gila-gilaan. Tapi anehnya, dia selalu punya uang kalau ada keperluan mendadak. Liburan oke, cicilan aman, dan mukanya nggak pernah kelihatan stres pas akhir bulan. Kok bisa ya? Ternyata ini bukan soal seberapa besar angka yang masuk ke rekening, tapi soal sistem rahasia yang mereka jalankan diam-diam. Penasaran nggak apa yang mereka lakukan, tapi nggak pernah mereka ceritakan? Yuk, kita bedah satu persatu. Kebanyakan dari kita punya kebiasaan nunggu sampai akhir bulan untuk melihat berapa saldo yang tersisa, baru kemudian berpikir untuk menabung. Masalahnya, sifat dasar manusia itu konsumtif. Begitu kita melihat angka di rekening masih banyak, otak kita otomatis mencari pembenaran untuk belanja hal-hal yang sebenarnya nggak mendesak. Akhirnya, bukannya menabung, kita malah sering bertanya-tanya kemana larinya uang gaji kita, padahal baru 2 minggu berselang. Orang-orang yang selalu punya uang ini menggunakan cara yang berbeda. Mereka menganggap tabungan sebagai tagihan wajib paling utama, yang harus dibayar tepat saat notifikasi gaji masuk. Sebelum uangnya habis dipakai bayar cicilan, makan enak, atau langganan aplikasi, mereka sudah lebih dulu memindahkan jatah masa depan ke rekening terpisah. Dengan cara ini, mereka nggak perlu pusing menahan diri di akhir bulan, karena jatah amannya sudah diamankan sejak hari pertama. Strategi ini sebenarnya adalah bentuk manipulasi psikologi yang cerdas terhadap diri sendiri. Saat saldo di rekening utama terlihat sedikit, secara alami kita akan menjadi lebih waspada dan selektif dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya keinginan belaka. Kita jadi lebih kreatif dalam mengatur sisa uang yang ada agar cukup sampai akhir bulan, karena kita tahu tidak ada lagi dana cadangan yang bisa ditarik seenaknya dari rekening belanja tersebut. Mereka nggak pernah merasa rugi kehilangan uang di awal bulan tersebut karena mereka paham satu prinsip sederhana. Uang yang tidak terlihat adalah uang yang tidak akan memicu keinginan untuk belanja. Dengan menyembunyikan uang dari pandangan mata sendiri, mereka sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan finansial. Inilah yang membuat mereka terlihat tetap santai meskipun di tanggal tua, karena cadangan mereka sudah menumpuk di tempat yang aman. Rahasia besar mereka adalah dengan sengaja membuat diri mereka merasa miskin secara terencana di awal bulan. Mereka mengatur arus kas sedemikian rupa sehingga uang yang siap pakai benar-benar hanya untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Kedisiplinan ini mungkin terlihat berat di awal, tapi rasanya sangat melegakan ketika mereka melihat saldo tabungan yang terus tumbuh tanpa pernah terganggu oleh nafsu belanja sesaat atau diskon kilat di toko daring. Ini bukan tentang pelit kepada diri sendiri, tapi tentang memberikan rasa hormat pada kerja keras yang sudah dilakukan selama sebulan penuh. Mereka lebih memilih merasa terbatas di awal bulan daripada harus merasa panik dan gigit jari saat ada kebutuhan mendesak datang tiba-tiba. Pola pikir inilah yang membedakan antara mereka yang hanya sekadar lewat gajinya dengan mereka yang benar-benar bisa membangun kekayaan meski dengan penghasilan yang tergolong biasa saja. Seringkali kita terjebak dalam jebakan diskon atau tren yang membuat kita merasa harus memiliki sesuatu saat itu juga. Orang yang selalu punya uang punya filter yang sangat ketat di kepala mereka sebelum mengeluarkan dompet. Mereka sangat paham bahwa keinginan itu tidak terbatas, sementara sumber daya kita terbatas. Jadi, setiap kali melihat barang bagus, mereka tidak langsung bertanya, "Gue sanggup beli nggak?" Tapi mereka bertanya, "Gue benar-benar butuh fungsi barang ini." Atau gue cuma lagi lapar mata karena pengaruh iklan. Perbedaan kecil dalam cara bertanya ini dampaknya luar biasa besar ke saldo rekening. Mereka sadar bahwa banyak orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan, dengan uang yang sebenarnya tidak mereka miliki, hanya untuk membuat orang lain yang bahkan tidak mereka sukai merasa terkesan. Dengan melepaskan diri dari keinginan untuk pamer, mereka jadi punya kontrol penuh atas setiap rupiah yang mereka hasilkan. Mereka lebih memilih punya ketenangan pikiran daripada sekadar punya barang baru yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Secara psikologis, kesenangan yang kita rasakan saat membeli barang baru biasanya hanya bertahan sebentar saja, mungkin hanya hitungan jam atau hari. Setelah sensasi memiliki itu hilang, barang tersebut hanya akan menjadi tumpukan benda biasa di sudut rumah, sementara uang kita sudah terlanjur lenyap. Orang-orang yang disiplin ini sangat menyadari siklus ini.
sehingga mereka lebih memilih untuk berinvestasi pada pengalaman atau aset yang nilainya tidak luntur dimakan waktu daripada terjebak dalam konsumerisme. Mereka juga sangat berhati-hati dengan kata murah atau diskon. Bagi mereka, barang diskon tetaplah sebuah pengeluaran kalau memang tidak ada urgensi untuk membelinya. Mereka tidak ingin menukar keamanan finansial jangka panjang hanya demi kepuasan semu yang durasinya sangat singkat. Inilah yang membuat mereka terlihat sangat selektif dan jarang sekali terlihat menenteng kantong belanjaan yang tidak perlu. Karena bagi mereka, setiap barang yang masuk ke rumah harus punya manfaat nyata. Menjaga diri dari lapar mata bukan berarti mereka hidup menderita tanpa kesenangan. Justru sebaliknya, mereka jadi bisa menikmati hidup tanpa beban utang atau rasa bersalah setelah belanja. Mereka lebih menghargai saldo yang stabil dan dana yang siap pakai kapan saja daripada koleksi barang branded yang harganya terus turun. Rasa aman karena punya uang simpanan jauh lebih berharga bagi mereka dibandingkan pujian orang lain terhadap penampilan luar mereka yang mungkin terlihat mewah tapi sebenarnya rapuh. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menjadi kaya secara diam-diam. Mereka tidak merasa perlu membuktikan status sosialnya lewat benda-benda yang menempel di tubuh. Dengan memiliki prinsip yang kuat, mereka tidak mudah goyah oleh pengaruh lingkungan atau tekanan pertemanan yang cenderung boros. Hidup mereka jadi jauh lebih tenang karena standar kebahagiaan mereka ditentukan oleh besarnya rasa aman di dalam hati, bukan dari banyaknya komentar atau likes orang lain di media sosial. Pernah nggak sih kamu merasa sangat menginginkan sesuatu sampai rasanya harus beli detik itu juga? Itulah yang disebut impulsive buying. Momen di mana emosi kita mengambil alih kemudi dari logika. Nah, orang yang selalu punya uang simpanan punya satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Aturan 24 jam. Setiap kali mereka melihat barang non-primer yang menggoda, mereka akan menutup aplikasi belanja atau keluar dari toko. Lalu memberikan diri mereka waktu 1 malam untuk berpikir sebelum mengambil keputusan final. Aturan ini sebenarnya adalah cara untuk mengetes apakah keinginan itu murni kebutuhan atau sekadar lonjakan dopamin sesaat. Dengan menjauhkan diri dari objek yang diinginkan selama 24 jam, suhu emosi kita biasanya akan mendingin dan logika kembali bekerja dengan normal. Seringkali saat terbangun di pagi hari berikutnya, perasaan harus punya itu sudah hilang sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa menunda keputusan bukan berarti tidak boleh beli, tapi memastikan bahwa setiap pengeluaran adalah keputusan sadar, bukan sekadar reaksi emosional. Teknik sederhana ini adalah senjata paling ampuh untuk mematikan godaan belanja yang seringkali datang lewat iklan media sosial atau pengaruh teman. Kita seringkali jatuh cinta pada bayangan tentang betapa kerennya kita kalau pakai barang itu, bukan pada kegunaan barangnya sendiri. Dengan memberi jeda waktu, kita memberi kesempatan bagi otak untuk berhitung. Apakah barang ini sepadan dengan jam kerja yang harus kita tukar untuk membayarnya? Banyak orang gagal mengelola uang bukan karena gaji mereka kurang, tapi karena tangan mereka terlalu cepat bergerak sebelum otak sempat berpikir. Orang-orang yang disiplin ini lebih memilih kehilangan momen diskon daripada kehilangan kontrol atas arus kas mereka sendiri. Mereka sadar kalau sensasi belanja itu hanya sementara, tapi penyesalan setelah melihat saldo berkurang drastis akan bertahan jauh lebih lama. Jeda 24 jam ini adalah benteng pertahanan terakhir yang menjaga dompet mereka tetap aman. Menariknya, dalam banyak kasus, setelah melewati waktu tunggu tersebut, mereka malah sering lupa kalau tadinya mereka sangat menginginkan sesuatu. Ini membuktikan bahwa sebagian besar keinginan belanja kita hanyalah gangguan sesaat yang akan lewat begitu saja jika tidak segera ditanggapi. Kalau setelah 24 jam mereka masih merasa sangat membutuhkan barang tersebut, barulah mereka membelinya dengan perasaan tenang tanpa ada rasa bersalah yang menghantui di kemudian hari. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang sangat elegan di dunia yang serba instan seperti sekarang. Mereka tidak mau diperbudak oleh tren atau rasa takut ketinggalan zaman yang sengaja diciptakan oleh industri. Dengan menguasai jurus tunda 24 jam ini, mereka berhasil menyelamatkan jutaan rupiah setiap tahunnya dari pembelian yang sebenarnya tidak perlu. Hasilnya, uang yang seharusnya terbuang percuma bisa dialokasikan untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna bagi masa depan mereka. Di
Di saat banyak orang merasa gengsi memegang uang logam atau mengabaikan kembalian 2.000 perak di kasir, orang yang selalu punya uang justru melakukan hal sebaliknya. Mereka sangat menghargai setiap keping koin yang masuk ke dompet mereka. Bagi mereka, uang receh bukan sekadar beban yang bikin dompet jadi tebal, tapi adalah benih-benih kecil yang kalau dikumpulkan secara konsisten, bisa jadi penyelamat di saat-saat kritis. Mereka tidak merasa malu untuk memanfaatkan promo sekecil apapun atau menyimpan uang kembalian di satu wadah khusus setiap kali pulang ke rumah. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele dan tidak akan membuat seseorang langsung kaya raya dalam semalam. Namun, mentalitas ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap uang. Mereka sadar bahwa tumpukan uang besar selalu berawal dari kepingan-kepingan kecil yang dikelola dengan penuh kesadaran. Ada satu filosofi sederhana yang mereka pegang teguh. Uang 100.000 tidak akan pernah menjadi 100.000 jika kurang Rp1 saja. Dengan pola pikir seperti ini, mereka jadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, termasuk untuk biaya-biaya kecil yang sering tidak disadari. Biaya admin bank, biaya parkir yang tidak perlu, atau biaya tambahan yang sebenarnya bisa dihindari adalah hal-hal yang mereka perhatikan dengan saksama karena nilainya terakumulasi. Bagi mereka, menghargai uang receh adalah bentuk latihan kedisiplinan mental. Jika kita tidak bisa mengelola uang dalam jumlah kecil dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya untuk memegang jumlah yang lebih besar? Dengan menjaga setiap rupiah yang masuk, mereka sebenarnya sedang membangun pondasi keuangan yang sangat kuat. Mereka tahu bahwa kebocoran kecil pada sebuah kapal besar tetap bisa menenggelamkan isinya jika dibiarkan terus-menerus. Kebiasaan ini pada akhirnya membentuk pola pikir bahwa uang harus dijaga alirannya, sekecil apapun nominalnya. Mereka seringkali terkejut sendiri saat melihat tabungan receh mereka yang dikumpulkan selama setahun bisa digunakan untuk membayar pajak kendaraan atau biaya servis rutin tanpa harus mengganggu uang gaji bulanan. Inilah keajaiban dari konsistensi yang jarang dipahami oleh orang yang hanya fokus pada angka-angka besar di rekening mereka. Bukan tentang menjadi pelit atau perhitungan yang berlebihan, tapi ini tentang memiliki kendali penuh atas kekayaan pribadi. Orang yang menghargai uang receh biasanya jauh lebih jarang terjebak dalam utang karena mereka punya kesadaran finansial yang sangat detail. Mereka membuktikan bahwa dengan menjaga hal-hal kecil, urusan besar dalam keuangan mereka akan terjaga dengan sendirinya, memberikan rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan gaya hidup mewah. Satu fenomena yang paling sering menghancurkan keuangan seseorang adalah lifestyle inflation atau kenaikan gaya hidup yang mengikuti kenaikan gaji. Tapi, orang yang selalu punya uang simpanan punya prinsip yang sangat kuat. Mereka memilih gaya hidup yang flat atau datar. Artinya, meskipun karir mereka naik dan bonus tahunan cair, standar hidup mereka tidak ikut melonjak drastis. Mereka tidak merasa harus pindah ke apartemen yang lebih mahal atau ganti mobil baru hanya karena merasa sudah mampu. Mereka sangat sadar bahwa jebakan terbesar setelah kenaikan gaji adalah keinginan untuk merayakan keberhasilan dengan belanja barang mewah. Padahal, dengan menjaga pengeluaran tetap di level yang sama seperti saat gaji masih kecil, mereka menciptakan selisih keuntungan yang sangat besar. Mereka lebih memilih melihat angka di tabungan yang melompat naik daripada melihat pengeluaran yang ikut-ikutan membengkak. Bagi mereka, kenyamanan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak perlu bekerja keras hanya untuk membiayai gengsi. Menjaga gaya hidup tetap stabil bukan berarti mereka hidup pelit atau tidak menikmati hasil kerja keras. Mereka tetap menikmati hidup, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdas. Mereka tidak membiarkan standar kebahagiaan mereka didikte oleh apa yang sedang tren di media sosial atau apa yang dipakai oleh rekan kerja mereka. Mereka paham betul bahwa kebahagiaan yang didapat dari membeli barang baru bersifat sangat sementara, namun tekanan untuk mempertahankan gaya hidup mewah itu akan terasa selamanya. Dengan memiliki mentalitas ini, mereka memutus rantai lingkaran setan yang menjerat banyak orang kelas menengah. Kerja keras hanya untuk membayar tagihan gaya hidup. Mereka tidak merasa perlu membuktikan kesuksesan lewat penampilan luar. Kebebasan sejati bagi mereka adalah saat mereka punya pilihan untuk berhenti bekerja kapan saja karena biaya hidup mereka rendah, sementara orang lain harus terus berlari di atas treadmill finansial hanya karena telanjur punya cicilan gaya hidup yang tinggi. Selisih antara gaji yang naik dan gaya hidup yang tetap datar, itulah yang mereka sebut sebagai mesin uang.
Uang sisa yang banyak itu langsung dialokasikan untuk investasi atau ditabung tanpa pikir panjang. Hasilnya, dalam beberapa tahun, mereka sudah punya aset yang nilainya jauh melampaui teman-teman sebayanya yang terlihat lebih mewah, tapi sebenarnya tidak memiliki tabungan sama sekali. Mereka membangun kekayaan di dalam bayang-bayang, jauh dari sorotan dan pamer. Pada akhirnya, gaya hidup yang datar ini memberikan mereka sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, ketenangan mental. Mereka tidak pusing saat ekonomi sedang lesu karena kebutuhan hidup mereka memang sudah minimal sejak awal. Mereka membuktikan bahwa cara tercepat untuk menjadi kaya bukanlah dengan menambah penghasilan sebesar-besarnya, melainkan dengan menjaga keinginan agar tetap sekecil-kecilnya. Itulah rahasia kenapa mereka selalu punya uang di saat orang lain mulai mengeluh kehabisan saldo. Banyak orang merasa sudah aman karena punya tabungan, tapi masalahnya, uang itu seringkali tercampur dengan uang jajan harian. Orang yang selalu punya uang simpanan punya satu tempat khusus bernama pos darurat, yang benar-benar dipisahkan dan bersifat sakral. Dana ini tidak boleh diganggu-gugat, bahkan dalam pikiran mereka, uang ini dianggap sudah hangus agar tidak muncul keinginan untuk memakainya. Hanya urusan nyawa, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan mendesak yang bisa membuat mereka menyentuh simpanan ini. Keberadaan dana ini adalah rahasia di balik ekspresi tenang mereka, meskipun di kantor sedang ada isu pengurangan karyawan atau saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Mereka tidak sedang berjudi dengan nasib, tapi mereka sudah menyiapkan payung sebelum hujan turun. Mereka sadar bahwa hidup itu penuh dengan kejutan yang seringkali butuh biaya, dan memiliki dana darurat adalah satu-satunya cara agar kejutan tersebut tidak berubah menjadi bencana finansial yang menghancurkan masa depan mereka. Penting untuk dipahami bahwa dana darurat ini fungsinya bukan untuk investasi atau mengejar keuntungan, melainkan sebagai asuransi diri sendiri. Mereka tidak peduli kalau uang di pos ini tidak berbunga besar di bank, karena nilai utamanya adalah ketenangan pikiran atau peace of mind. Mereka tahu persis berapa nominal yang harus ada di sana, biasanya minimal 3-6 kali lipat dari pengeluaran bulanan mereka, sehingga mereka punya napas panjang kalau sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Bagi mereka, uang ini adalah pembatas antara keamanan dan kepanikan. Saat ada tawaran diskon tiket pesawat atau HP model terbaru, mereka tidak akan pernah melirik dana ini, karena mereka paham bahwa kesenangan sesaat tidak sebanding dengan rasa aman jangka panjang. Dengan memiliki pos darurat yang kuat, mereka jadi punya posisi tawar yang lebih baik dalam hidup, karena mereka tidak pernah terpaksa harus mengambil keputusan hanya karena sedang butuh uang mendesak. Salah satu alasan utama mengapa orang sulit mengumpulkan uang adalah karena mereka sering terjebak dalam siklus utang saat ada masalah mendadak. Ketika motor rusak atau ada keluarga sakit, orang tanpa dana darurat biasanya akan lari ke pinjaman online atau berhutang ke teman, yang ujung-ujungnya hanya akan menambah beban bunga. Orang yang disiplin ini memutus rantai tersebut sejak awal dengan menggunakan dana darurat mereka sendiri, lalu mereka akan fokus mengisinya kembali sampai utuh. Inilah yang membuat mereka selalu terlihat punya uang. Mereka sebenarnya hanya memindahkan risiko ke dalam bentuk tabungan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mereka tidak perlu merasa rendah diri untuk meminjam uang kepada orang lain yang seringkali merusak hubungan pertemanan atau persaudaraan. Dana darurat ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup mereka, yang menjaga harga diri dan stabilitas ekonomi mereka tetap tegak berdiri dalam kondisi sesulit apapun. Rahasia terakhir yang sering tidak disadari banyak orang adalah kemana mereka mengalokasikan uang bebas mereka. Saat orang lain sibuk mengoleksi sepatu terbaru atau gadget tercanggih yang nilainya pasti turun, orang-orang ini justru sibuk memperbarui kapasitas diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa di dunia yang berubah sangat cepat ini, satu-satunya aset yang tidak bisa hilang dan akan terus memberikan keuntungan adalah pengetahuan dan keterampilan yang ada di kepala mereka. Mereka tidak pernah pelit untuk keluar uang demi mengikuti pelatihan, kursus sertifikasi, atau sekadar membeli buku-buku yang relevan dengan bidangnya. Bagi mereka, mengeluarkan uang 1 juta untuk sebuah ilmu yang bisa meningkatkan efisiensi kerja atau menambah keahlian baru jauh lebih masuk akal daripada membelanjakannya untuk makan malam mewah yang habis dalam semalam. Mereka memandang diri mereka sendiri sebagai aset yang harus terus dikembangkan nilainya
agar bisa menghasilkan lebih banyak di masa depan. Logikanya sangat sederhana. Jika kamu memiliki skill yang langka atau kemampuan yang lebih baik dari rata-rata, maka nilai tawar kamu di pasar kerja atau bisnis juga akan meningkat secara otomatis. Seringkali, kita melihat orang yang gajinya biasa saja, tiba-tiba mendapatkan lonjakan penghasilan yang drastis. Itu bukan keberuntungan semata, tapi hasil dari investasi panjang pada diri sendiri yang baru terlihat hasilnya sekarang. Mereka menyiapkan diri untuk peluang besar sebelum peluang itu benar-benar datang. Daripada pusing memikirkan bagaimana cara menghemat uang yang jumlahnya terbatas, mereka juga fokus pada bagaimana cara memperbesar keran penghasilannya. Dengan memiliki keahlian baru, mereka bisa memiliki pekerjaan sampingan atau mendapatkan promosi yang jauh lebih cepat. Mereka lebih memilih punya otak yang branded daripada sekadar penampilan yang mewah. Investasi pada otak ini adalah satu-satunya investasi dengan tingkat pengembalian atau bunga yang paling tinggi dan tanpa risiko kerugian. Pada akhirnya, peningkatan skill inilah yang membawa mereka pada kondisi di mana uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cerdas, bukan hanya lebih keras, sehingga mereka punya lebih banyak waktu luang untuk hal-hal yang mereka cintai. Punya penghasilan biasa saja hanyalah sebuah fase awal bagi mereka, karena dengan keahlian yang terus diasah, penghasilan tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja untuk naik ke level berikutnya. Itulah mengapa mereka tidak pernah merasa rugi menghabiskan akhir pekan untuk belajar hal baru, sementara orang lain asik bersantai tanpa tujuan. Mereka sedang membangun fondasi kekayaan yang tidak tampak dari luar, namun sangat kokoh di dalam. Ketika mereka akhirnya memiliki penghasilan yang lebih besar, pola pikir mereka sudah terbentuk dengan sangat baik, sehingga uang tambahan tersebut tidak akan habis untuk gaya hidup, melainkan kembali diputar untuk pertumbuhan diri yang lebih hebat lagi. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa rahasia orang yang selalu punya uang itu sebenarnya sederhana. Mereka bukan lebih kaya, mereka cuma lebih sadar dan lebih disiplin dalam menjaga batasannya. Mereka tidak membiarkan uang atau tren sosial yang mengatur hidup mereka, melainkan merekalah yang memegang kendali penuh atas setiap rupiah yang berhasil didapatkan. Hidup berkecukupan ternyata bukan tentang seberapa besar angka yang masuk ke rekening, tapi tentang seberapa kuat prinsip kita untuk tetap merasa cukup di tengah dunia yang terus menuntut lebih. Menjadi orang yang selalu punya simpanan adalah soal memenangkan pertarungan melawan ego sendiri setiap hari. Ini adalah perjalanan panjang untuk membangun rasa aman yang permanen, bukan sekadar memuaskan keinginan yang sifatnya sementara. Ketika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain, kita sebenarnya sedang membuka pintu menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Semua ini sangat mungkin dilakukan oleh siapapun, bahkan bagi kita yang saat ini merasa penghasilannya masih tergolong biasa-biasa saja. Kalau kamu merasa video ini ada benarnya dan kasih sudut pandang baru buat keuangan kamu, boleh banget klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di channel ini kita bakal terus kupas tuntas cara-cara sederhana tapi nyata untuk hidup lebih tenang tanpa drama finansial. Oh ya, kalau kamu punya tips rahasia lain yang selama ini kamu pakai biar tetap punya simpanan, tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi ilmu supaya kita semua bisa merdeka secara finansial, berapapun penghasilan kita saat ini.